Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Seo dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai pelaporan SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Nah, sebelum kita masuk pada tutorialnya, saya ingin menjelaskan atau ingin memberitahukan bahwa penerimaan terbesar dari negara Indonesia yaitu penerimaan dari sektor pajaknya, di mana penerimaan dari sektor pajak itu mampu sekali untuk membantu mengisi kas negara. Nah, sehingga kita yang berstatus sebagai wajib pajak sudah seharusnya kita taat untuk membayar pajak dan tidak lupa untuk melaporkan SPT tahunannya setiap akhir tahun pajak. Nah, sekarang pengisian SPT tahunan itu sudah bisa dilakukan melalui media elektronik. Nah, di sini kita bisa melakukan melalui via online dan real time kepada kantor pajak. Nah, itu kita menggunakan sarana bernama e-filing. Nah, e-filing itu sendiri saat kita menggunakannya akan diberikan pilihan untuk pengisian formulir. Nah, di sini ada formulir untuk SPT tahunan orang pribadi 1770S, SPT tahunan orang pribadi 1770SS, SPT tahunan orang pribadi 1770 dan SPT tahunan badan 1771. Nah, pada video kali ini akan lebih berfokus kepada SPT tahunan orang pribadi 1770SS dan SPT tahunan orang pribadi 1770S. Nah, di mana untuk pengisian pada formulir 1770SS, nah itu wajib pajak yang memenuhi kriteria yaitu memiliki penghasilan kurang dari 60 juta per tahun dan tidak menjalankan pekerjaan bebas. Nah, untuk formulir 1770S, di mana wajib pajak memiliki penghasilan lebih dari 60 juta per tahun dan dikenakan PPh final atau PPh bersifat final. Nah, tidak memperpanjang kata, saya langsung pada pemberian tutorialnya. Nah, pada tutorial yang pertama saya akan memberikan pelaporan untuk formulir 1770SS. Nah, selanjutnya akan diberikan untuk formulir 1770S. Baik, yang pertama kita masuk kepada Google dan selanjutnya kita pergi ke situs dari DJP, yaitu www.pajak.go.id. Nah, selanjutnya kita masuk pada menu yang utama, menu pertama. Nah, selanjutnya kita klik login yang ada pada kanan atas. Nah, selanjutnya kita login. Di sini kita diminta untuk masukkan NPWP dan kata sandi kita. Nah, jika untuk sahabat pajak yang melupakan kata sandi, bisa saja langsung scroll ke bawah dan klik pada lupa kata sandi. Dari situ jangan lupa untuk memasukkan nomor EVIN. Oke, baik, selanjutnya kita masukkan kode keamanan. Nah, setelah selesai kita bisa langsung klik login. Nah, selanjutnya kita masuk pada menu yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kita klik pada icon sebelah kanan atas. Nah, situ kita klik bagian lapor. Ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada menu yang selanjutnya. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah untuk menekan pada icon e-filing. Nah, selanjutnya kita masuk kepada menu yang selanjutnya. Nah, di sini kita tekan untuk buat SPT. Nah, di sini kita akan diberikan beberapa pertanyaan. Nah, di sini untuk mengingatkan kembali, nah di sini untuk formulir 1770SS di mana penghasilan bruto itu kurang dari 60 juta rupiah setahun. Nah, di sini selanjutnya kita isi data formulir. Nah, di sini data formulir pilih tahun pajak tahun 2020. Nah, di sini Ibu Agustina Lamak kita membuatnya pada pembetulan yang pertama karena ingin membetulkan SPT-nya. Nah, di sini jika teman-teman baru saja membuat SPT, maka bisa langsung pada status SPT normal dan klik selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya kita masuk pada pajak penghasilan. Nah, di sini
Ibu Hoksina Lamak mempunyai penghasilan bruto dan penghasilan neto dalam negeri itu 24 juta per tahun. Nah, selanjutnya akan muncul penghasilan kena pajak, penghasilan terutang dan kurang bayar. Nah, di sini tidak perlu khawatir, kita langsung saja pergi pada penghasilan tidak kena pajak. Nah, di sini Ibu Hoksina Lamak berstatus kawin dengan tanggungan 3 orang. Nah, selanjutnya klik berikutnya karena statusnya sudah nihil. Nah, selanjutnya kita mengisi rata-rata dan kewajiban. Nah, di sini klik selanjutnya. Oke, baik, sini ada pernyataan. Nah, sini klik setuju dan selanjutnya. Oke. Baik, di sini kita akan kirim SPT. Nah, di sini kita klik pada icon yang di sini. Dan selanjutnya itu kita bisa kirim lewat email dan kirim lewat SMS. Nah, selanjutnya itu kita sambil menunggu untuk kode verifikasi masuk pada email masing-masing atau nomor masing-masing. Nah, setelah sudah masuk, bisa langsung kita masukkan kode verifikasi tersebut pada kolom verifikasi. Nah, jika sudah selesai, bisa langsung kita klik pada icon kirim SPT. Oke, kita akan tutup. Bisa klik puas dan pelaporan SPT kita telah selesai. Nah, di sini kita bisa tekan pada aksi untuk kirim ulang BPE, di mana BPE itu bukti penerimaan elektronik. Baik, selanjutnya kita masuk kepada tutorial pengisian SPT tahunan untuk formulir 1770S. Nah, di sini pertama kita masuk kepada website DJP. Nah, selanjutnya kita login. Nah, setelah login kita diminta untuk mengisi NPWP dan kata sandi. Nah, untuk mengingatkan kembali bagi sahabat pajak yang melupakan kata sandi, bisa scroll ke bawah dan tekan pada lupa kata sandi, dan jangan lupa untuk masukkan nomor EVIN-nya. Baik, selanjutnya kita masuk pada kode keamanan. Nah, selanjutnya kita klik login. Nah, selanjutnya kita tekan pada icon sebelah kanan atas dan klik pada lapor. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah untuk memilih pada icon e-filing. Oke, baik, selanjutnya kita tekan pada buat SPT dan selanjutnya kita akan diberikan formulir SPT di sini. Nah, ini kita jawab sesuai. Nah, selanjutnya di sini menggunakan formulir 177S dengan panduan agar lebih memudahkan. Di sini SPT tahunannya itu tahun 2020. Status SPT-nya normal, klik selanjutnya. Nah, di sini kita tambahkan untuk daftar pemotong atau pemungut PPh. Nah, di sini untuk informasi yang ada pada bagian ini kita bisa lihat pada formulir yang kita dapat atau bukti potong yang kita dapat dari kantor atau dari bendahara tempat kita bekerja. Nah, di sini kita mengisi jenis pajak PPh pasal 21 dan kita mengisi nomor NPWP dari si pemotong pajak. Nah, namanya nanti akan otomatis. Nah, selanjutnya itu kita mengisi nomor bukti potongnya yang ada pada bukti potong yang kita terima. Jika sudah, selanjutnya kita mengisi pada bagian tanggal pemotongan ya. Nah, di sini kita mengisikan sesuai. Nah, setelah selesai kita mengisi untuk jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Nah, ini juga kita lihat pada bukti potong yang telah kita terima. Oke, baik, nanti langsung otomatis terisikan untuk di depan. Nah, selanjutnya itu kita langsung tekan pada selanjutnya.
Nah, baik, selanjutnya itu kita masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, di sini untuk penghasilan neto ini juga kita bisa lihat pada formulir atau bukti potong yang telah kita terima, yaitu untuk formulir 1721 untuk A1. Nah, selanjutnya ini apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Nah, di sini wajib pajak yang menjadi contoh tutorial ini tidak memiliki. Dan selanjutnya apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Nah, itu juga tidak. Nah, selanjutnya apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Nah, di sini contohnya seperti warisan. Nah, di sini kita menjawab tidak. Jika ada, maka bisa langsung sahabat pajak memilih ya. Nah, selanjutnya apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Nah, ini seperti contohnya kita menerima hadiah. Nah, selanjutnya ini kita mengisi untuk harta. Nah, di sini wajib pajak pertama kali untuk mengisi hartanya. Nah, di sini bisa klik pada tambah. Nah, di sini kode hartanya uang tunai. Nah, di sini nama harta juga uang tunai, tahun perolehan 2020, harga perolehannya berapa, dan selanjutnya itu ada keterangannya. Nah, sebaiknya semua kolomnya itu harus diisi, baru bisa kita klik selanjutnya. Dan selanjutnya apakah Anda memiliki hutang? Nah, di sini menjawab tidak. Nah, klik selanjutnya. Nah, apakah Anda memiliki tanggungan? Nah, untuk PP ini tidak. Nah, jika yang mempunyai maka bisa langsung memilih ya. Nah, di sini apakah Anda membayar zakat atau sumbangan keagamaan kegiatan wajib? Di sini jawab tidak. Dan status perpajakan suami atau istri. Nah, wajib pajak ini tidak kawin. Nah, setelah itu ini untuk pilih golongan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak atau jumlah tanggungan. Nah, jika sudah diisi seperti ini, kita bisa klik pada selanjutnya. Dan untuk yang berstatus kawin bisa langsung klik pada kawin atau dengan kode K dan bisa mengisi tanggungannya. Di sini kita klik selanjutnya, dan selanjutnya itu apakah Anda memiliki pengembalian atau pengulangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri? Ini jawabnya tidak. Langsung pada klik selanjutnya. Nah, apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? Dan apakah Anda sudah membayar STTP PPh pasal 25? Hanya pokok pajak. Nah, di sini kita lewati saja. Nah, setelah selesai, status SPT kita harus nihil. Itu berarti pengisian SPT kita sudah benar adanya. Nah, di sini status SPT dari wajib pajak ini sudah nihil, maka bisa langsung ketik pada selanjutnya, dan sini proses kurang bayar atau lebih bayar. Nah, di sini klik selanjutnya. Nah, di sini kita menyetujui dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi. Nah, setuju dan kita klik selanjutnya. Nah, selanjutnya itu kita klik di sini untuk mengambil kode verifikasi. Baik, ini kita sambil menunggu kode verifikasinya. Jika kode verifikasi sudah masuk, kita bisa masukkan pada kolom masukkan kode verifikasi. Nah, di sini kita memilih untuk mengirim ke SMS saja. Dan ingat, untuk yang mengirim lewat SMS, untuk sebaiknya mempunyai sedikit pulsa ya, karena di sini ada tanggungan untuk pembayaran lewat pulsa. Nah, selanjutnya di sini kita
sambil menunggu untuk kode verifikasinya. Jika kode verifikasi sudah masuk, bisa kita ketikkan langsung kepada kolom kode verifikasi. Ya, baik, kode verifikasinya sudah masuk, bisa langsung kita masukkan kode verifikasinya. Dan selanjutnya kita klik pada kirim SPT. Sini kita klik tutup. Di sini kita klik puas untuk menyatakan kita puas menggunakan e-filing ini. Nah, selanjutnya bisa ketik pada BPE atau bukti penerimaan elektronik. Halo semuanya, terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini, dan jangan lupa untuk kita yang berstatus sebagai wajib pajak, jangan lupa untuk melaporkan SPT tahunannya sebelum akhir tanggal jatuh tempo.